anak muda sekarang tidak tertarik? Mungkin karena profesi petani itu mungkin dianggapnya pekerjaan yang kotor dan kurang menghasilkan. Mungkin dia beranggapan lebih enak bekerja di pabrik ataupun merantau kan. Menurut saya pemuda nggak tertarik ke dunia pertanian itu mungkin ya Pak. Di ladang itu kan panas, capek, pekerjaannya yang kotor, kena tanah. Pertanian ini sebenarnya bukan suatu cita-cita yang saya inginkan, profesi yang saya inginkan. Tapi ini yang melatar belakangi saya terjun ke bidang pertanian. Itu yang pertama, karena unsur keterpaksaan, karena untuk melanjutkan profesi orang tua saya. Karena ya selama ini kan orang tua saya itu kalau saya tinggal bekerja merantau atau kayak suatu daerah kan nantinya tidak ada yang menemani, dan nanti saya khawatir itu lahannya nanti malah terbengkelai. Jadi akhirnya semenjak itu saya memutuskan untuk bertani. Alasan saya untuk menjadi petani itu yang utama itu satu, saya melihat di luar sana itu lapangan pekerjaan itu yang sangat terbuka untuk pemuda itu yaitu bertani. Saya melihat itu, dan saya melihat lagi teman-teman saya yang lulusan S1 itu kok kayaknya kok sulit mendapatkan pekerjaan gitu. Terus saya memutuskan untuk mencoba ke dunia pertanian. Ya saya belajar mulai menanam cabai itu ya yang pertama kan dari saudara saya sharing. Kemudian kan sekarang itu kan juga bisa browsing. Saya bisa belajar mencari ilmu dari YouTube atau dari media-media yang lain kan gitu. Dari awal, dari proses penyemaian bibit, olah lahan, kemudian merapikan gulutan, pemasangan plastik mulsa, mulai penanaman, perawatan, pemupukan, dan panen juga sampai penjualan. Itu semuanya saya dapatkan dari teman. Yang penting prinsip saya itu jangan malu bertanya untuk sesuatu hal yang belum kita ketahui. Untuk pemasaran, untuk penjualan, untuk khususnya yang cabai itu banyak, bakulnya itu ada yang mau mendatangi ke rumah juga ada. Terus tapi yang selama ini yang saya lakukan, saya mengantarkan ke pengepul, saya lakukan analisis. Jadi dari awal modal itu dari mulai nol sampai akhir sampai panen itu semua pengeluaran saya catat. Itu untuk mengetahui berapa kira-kira modal musim tanam ini yang kita keluarkan. Itu intinya untuk acuan nanti tahun kedepannya, kira-kira nanti kalau kita mau menanam seluas ini kita nanti memerlukan modal berapa. Dan untuk hasil penjualan selama ini juga saya catat. Saya itu menanam cabai itu ya suka, ini yang saya alami itu pas musim panen ya kebetulan itu tanamannya bagus, buahnya banyak, kemudian untuk harga penjualan juga mendukung, juga bagus. Itu yang membuat saya lebih tertarik lah, lebih suka. Kemudian untuk keluh kesah saya dalam menanam cabai ini, tanaman itu terserang penyakit dan kita itu belum begitu memahami karakter apa yang harus kita lakukan, dan hasil panennya itu harga itu pas turun gitu. Kalau untuk motivasi saya memilih jurusan pertanian ini, mungkin ketertarikan saya dalam pertanian ya. Kalau dari kecil itu sudah suka gimana cara menanam sayuran begitu. Kadang juga melihat orang tua menanam itu kayak seru gitu loh. Jadi saya tertarik dalam pertanian dan orang tua pun mendukung gitu loh. Kalau aktivitas di rumah itu menanam sayuran di rumah dengan sistem polybag, terus menyemai, merawat, kadang juga membantu orang tua di sawah dengan membersihkan rumput-rumput yang akan diolah tanah itu loh.
Kalau pemuda terjun ke pertanian itu mungkin kan mereka tuh mempunyai inovasi yang tinggi gitu. Kalau pemuda itu mungkin bisa langsung cak-cak gitu loh inovasinya, kayak oh aku harus tanam ini gitu. Kalau kadang kan kalau orang tua tuh kayak oh ini aja wis gitu, kembali ke desa untuk gabung dengan teman-teman untuk mengobrol mengenai pertanian dan ikut organisasi kepemudaan pertanian tersebut. Untuk organisasi di desa itu Taruna Tani itu kegiatannya kemarin ada studi banding ke Ambarawa, terus kemarin juga membuat VOC, juga kadang pertemuan bersama gitu loh. Kalau tantangan untuk pemuda masuk ke pertanian itu mungkin dari dukungan orang tua, itu juga bisa kalau sekarang kan juga untuk mengatasi hama dan penyakit itu juga sulit, terus harus kalau kita pengen ke organik pun susah gitu loh, kita harus pakai kimia itu juga mahal sekarang. Tahun pertama saya alami itu kegagalan. Modal itu balik menenggak, 1 kali petikan menenggak. Terus ya itu sempat saya kalau orang Jawa itu namanya mupus, Pak. Mupus itu bukan kok putus asa itu enggak, tapi mupus untuk menjadi yang lebih baik. Belajar tanya yang sudah pengalaman nanam cabai, belajar gitu, akhirnya ya mendapatkan ilmu dan alhamdulillah tahun kedua sampai sekarang alhamdulillah dapat hasilnya. Hal yang membuat saya tertarik ke tanaman cabai itu satu, yaitu menjanjikan. Kalau tanamannya bagus, terus di pasar mendapatkan harga yang mahal, itu sangat menjanjikan untuk bisnis cabai itu. Tapi kalau ya itu kan ada kendalanya, kayak penyakit gitu kan banyak. Cabai itu kan merawatnya melebihi merawat bayi, kalau orang Jawa mengatakan. Kalau masih bibit itu, masih tanaman muda itu kan itu rawan sekali kena stres, kayak dimakan binatang-binatang kecil itu kan ada. Terus nanti kalau udah mulai bunga itu kan kalau kebanyakan hujan itu nanti menyebabkan bunga itu jatuh, nggak jadi buah gitu loh, gagal penyerbukan. Yang ketiga itu kalau sudah buahnya udah besar seukuran telunjuk itulah, nanti hamanya itu biasanya lalat buah. Kalau ada masalah itu teman-teman kebanyakan pada melihat ke lokasi, Pak. Melihat ke lokasi, penyebabnya apa, terus nanti penanganannya gimana itu pasti dilihat lah. Ke satu lokasi ke lokasi yang lain pasti dilihat. Terus nanti kayak diskusi itu bagaimana untuk memecahkan masalah itu, untuk menyembuhkan penyakit itu gimana, kan nanti ada itu kumpulannya gitu. Sudah merawat tanaman semaksimal mungkin tapi tanamannya nggak maksimal, itu rasanya itu gimana gitu. Terus ketambah lagi kalau harga di pasar itu sedang jelek gitu kan, tambah kadang itu modal mboten wangsul ngoten niku modal. Terus senenge niku pas nggih nanem, tanamannya bagus, buahnya bagus, harga di pasaran itu bagus. Lah itu puas, Pak. 3 kali petikan itu mungkin sudah balik modal dan sisanya itu tinggal untungnya lah gitu. Kalau untuk teknologi yang mendukung untuk budidaya itu, yang saya punya sekarang itu mesin sancen, Pak. Mesin sancen itu kan digunakan untuk penyemprotan cabai, itu efisien di waktu. Biasanya kalau menggunakan tangki biasa itu kan, kalau di lahan saya itu mulai jam 6:30, nanti selesainya bisa jam 2, jam setengah 3. Tapi kalau menggunakan sancen itu kan paling 2 jam, maksimal 3 jam itu sudah selesai. Teknologi lain itu mungkin ya penggiling kohe. Penggiling kohe itu kan kalau cabai itu kan membutuhkan kohe yang banyak. Kalau saya itu menggunakan kohe ayam dan kohe sapi. Itu difermentasi dulu. Paling enggak itu 2 bulan. Cepat-cepatnya 1 bulan, lebih lama lebih baik. Nanti kan kohe ayam sama kohe sapi itu dicampur jadi satu, difermentasi, lanjut digiling. Digiling itu kan supaya yang besar-besar itu dapat kecil, jadi kecil itu mempermudah membawanya di lahan.
saya lihat itu kan pemuda, anak muda itu jarang yang tertarik di dunia pertanian, itu jarang sekali. Kebanyakan terutama di dusun sini, di desa sini itu kebanyakan itu anak muda ya banyak yang merantau gitu, ataupun ada sebagian yang kerja di pabrik juga. Salah satunya yaitu regenerasi petani, jadi meningkatkan minat anak muda untuk bisa menjadi petani yang lebih kreatif dan juga lebih inovatif. Kreatif itu mungkin cara budidayanya tanaman itu sendiri, cara penanamannya, cara pemeliharaannya itu ya harus lebih teliti lagi gitu. Contohnya ya padi itu pakai sistem tanam yang enggak ngacak seperti itu, pakai tanam yang sistem jajar legowo, jadi ada jarak pertanamannya itu agar bisa menumbuhkan anakan yang cukup banyak sehingga hasilnya tinggi gitu. Kita datangi, kita kasih pemahaman, kita kasih pembelajaran sedikit tentang pertanian. Itu tidak harus yang capek, yang lelah gitu, tidak harus. Pertanian itu bisa dilakukan dengan cara yang santai juga. Seperti contohnya ya kita bisa menanam sayur di pekarangan rumah. Kalau di sini pekarangan rumahnya juga masih luas gitu kan, masih bisa ditanami sayur-mayur gitu. Mungkin kalau sesama petani ya kita silaturahmi ke lahannya masing-masing gitu, kita sharing, tukar pikiran, apa yang terjadi di lahan sini, apa yang terjadi di lahan situ, penyakitnya apa, cara penanganannya gimana. Mungkin kita ya bisa sharing di lahan seperti itu. Tapi kalau kita di kelompok itu kita bisa mendapatkan ilmu, bisa cari ilmu bareng-bareng, bisa sharing pengalaman pertaniannya itu bareng-bareng gitu. Mungkin itu tentang pertanian, dan juga kita bisa dilirik sama dinas sebagai kelompok pemuda tani gitu, ataupun sama pemimpin kita juga bisa dilirik sebagai anggota kelompok tani muda gitu. Kemarin dapat DPRD itu dapat dana, yaitu langsung dibelikan alpukat itu kerjasamanya. Tapi itu untuk organisasi juga, jadi yang nanti kalau alpukatnya itu kalau sudah ada buahnya, nanti yang 80% untuk yang tanam dan 20% untuk dana organisasi itu sendiri. Dan juga kita juga kerjasama dengan mungkin organisasi lain seperti Kokama dan juga HTNM. Pada teman-teman petani muda itu yang sudah 100% jadi petani muda itu ya tetap menjalani profesinya sebagai petani muda gitu, jadi tidak ikut teman-teman yang lain merantau ataupun kerja. Dan juga yang selanjutnya itu bisa mengajak teman-teman yang lain yang mungkin belum bergabung ke pertanian secara 100% menekuni profesi petani gitu, mungkin bisa mengajak, bisa ikut memberikan pemahaman gitu, agar semakin banyak petani muda, semakin banyak regenerasi petani. Untuk petani muda itu kalau bisa ya ayolah kita membangun lumbung pangan lah untuk Indonesia. Bukan enggak muluk-muluk ke Indonesia, untuk desa kita lah. Itu jadi petani itu bukan pekerjaan yang jelek kok. Jadi petani itu malah pekerjaan yang bagus. Menurut saya jadi petani itu malah dapat diandalkan. Ya, untuk generasi muda ya khususnya yang mempunyai lahan, itu daripada lahannya itu nantinya terbengkelai, mari kita gunakan, kita manfaatkan untuk menanam tanaman yang bermanfaat, tanaman yang khususnya ya selama ini yang
saya tekun seperti cabai atau sayur-sayuran. Harapan saya pertanian di desa itu mungkin kalau sekarang untuk generasi muda untuk terjun ke pertanian begitu, untuk melanjutkan orang tua atau mungkin untuk bertahan hidup untuk berkelanjutan.